Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 25 Mei 2022 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 17, ayat 15 dan ayat 22, sampai dengan bab 18, ayat 1. Pada waktu itu, terjadilah kerusuhan di kota Berea, maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ketika kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki
menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi
apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Mendengarkan lebih sungguh-sungguh. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Seorang teman menceritakan proses pembelian rumahnya beberapa tahun lalu. Dia ditunjukkan 2 lokasi. Lokasi pertama adalah rumah yang siap ditempati, dan tidak jauh dari lokasi pertama ada satu rumah yang sudah rusak karena sudah lama tidak ditempati. Ketika tiba di lokasi kedua, dia merasakan keteduhan dan kedamaian. Dia sangat yakin inilah bisikan Roh Kudus untuk memilih rumah di lokasi kedua ini. Singkat cerita, setelah menempati rumah itu sampai sekarang, dia mendapatkan banyak sukacita, kedamaian, dan satu mukjizat terbesar dalam hidupnya, yaitu dia memperoleh kesembuhan dari tumor di otak yang dia derita tanpa operasi sama sekali. Tentu bukan karena rumahnya yang membawa keberuntungan, tapi ini semua menunjukkan relasi yang sungguh dekat dan intim dengan Tuhan, di mana dalam setiap doanya, dia selalu menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan. Dia juga seorang pendoa yang sangat setia berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Saya sungguh merasa dikuatkan dan terberkati boleh mendengarkan sedikit kisah hidupnya yang luar biasa. Bacaan Injil hari ini sungguh menunjukkan Yesus yang sangat setia dan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dan tentu saja termasuk kita semua, karena setelah naik ke surga, Roh Kudus akan datang menemani, melindungi, dan memberkati kita. Apa yang dikatakan, disampaikan, dibisikkan oleh Roh Kudus bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Allah Bapa. Teman saya sungguh mengimani bahwa Bapa yang teramat lembut hatinya sangat mencintai anak-anaknya dan pasti punya rancangan damai sejahtera, sukacita untuk anak-anaknya apabila kita, anak-anaknya, mau berseru dan berdoa kepadanya. Pada saat berdoa, Roh Kudus akan mengatakan perkataan dan jawaban Allah Bapa kepada kita. Apakah kita sudah sungguh mendengarkan atau hanya sekedar berseru, berdoa, dan meminta? Bapa yang Maha Baik, kami ingin semakin merendahkan diri dan membuka mata hati, pikiran kami untuk selalu peka mendengarkan lebih sungguh-sungguh
Roh Kudus yang menyampaikan segala sesuatu yang berasal daripadamu. Amin.